Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan Marsya, ketua kelas, untuk memimpin doa. Ya. Sikap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Ibu absen dulu ya. Ya, yang pertama Agnia Nur Azizah. Hadir. Alia Sarah. Hadir. Belum mulai pembelajaran, kita harus siap dulu ya. Gimana? Lihat, kelas kita udah bersih belum? Bersih? Bersih ya? Ada sampah tidak? Tidak. Coba penampilan kita dulu. Rapikan kerudung kita, rapikan baju kita, rapikan. Duduk kita juga harus rapih. Sudah? Sudah. Ya. Kalau begitu siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap untuk menerima hal-hal luar biasa hari ini? Masih ada yang kelihatan lemes? Coba kita melakukan satu kegiatan ya untuk meningkatkan motivasi kita. Ketika nanti Ibu bilang, di mana kita? Kalian jawab, kami masih di sini, masih di bumi ini. Siap? Siap. Baiklah, suaranya harus kenceng ya. Siap. Ya. Di mana kita? Kami masih di sini, masih di bumi ini. Yes, yes. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Senyumnya sudah ada, semangatnya sudah ada. Marilah kita memulai pembelajaran. Di sini pernah nggak melihat sungai yang kotor atau udara yang kotor? Pernah. Coba acungkan tangan. Siapa yang pernah melihat? Jenny pernah? Di mana? Sungai Cimanuk kotor ya? Kita dihadapkan pada suatu masalah, yaitu mengenai sungai yang kotor atau udara yang kotor. Coba Ibu juga ingin memperlihatkan satu gambar. Kelihatan tidak? Kelihatan. Coba kalian amati ya. Amati dengan seksama. Ini merupakan gambar apa? Rani, apa yang Rani amati? Ya, yaitu asapnya kotor, keluar dari ya. Kemudian untuk ini, Repa, lihat udara di sekitarannya bersih atau kotor? Kotor. Kalau kotor berarti mencemari tidak? Mencemari. Apa yang kalian amati barusan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari mengenai polusi atau pencemaran. Ya, polusi atau pencemaran. Ini seringkali kita lihat ya, dan menjadi masalah di lingkungan kita. Tidak jauh-jauh, ini ada di lingkungan kita sendiri ya. Adapun itu topik hari ini ya, tentang polusi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik menguraikan penyebab polusi dengan benar, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mendiagnosis jenis-jenis polusi atau polutan, kemudian sumbernya. Yang ketiga, memecahkan solusi terkait polusi yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah ya. Jadi 5 tujuan pembelajaran harus kita capai untuk hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Adapun apa sih manfaat kita mempelajari tentang polusi? Ya, ada beberapa manfaat ya. Salah satunya kita jadi mengetahui atau memahami bagaimana konsep manusia dengan lingkungannya. Kemudian mengetahui juga ya solusi permasalahan dari polusi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita juga menjadi lebih tahu ya bagaimana untuk memecahkan solusi, dan kita akan menjadi lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita ya. Itu adalah manfaatnya. Coba kalian simak, ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kalian kerjakan. Sudah Ibu singgung sebelumnya ya, kita akan membahas mengenai polusi atau pencemaran.
Polusi adalah masuknya energi, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan turun, ya, sampai ke beberapa tingkat sehingga tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Itu adalah pengertiannya. Kemudian sekarang jenis polusi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu adalah polusi udara. Ya, yang namanya polusi udara adalah pencemaran udara yang terjadi akibat masuknya bahan pencemar yang jumlahnya melewati batas normal. Polusi udara ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama oleh aktivitas manusia, bisa juga oleh sumber alami. Kalau misalkan karena aktivitas manusia, ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan apa? Misalkan aktivitas kendaraan, kemudian aktivitas industri, kemudian juga dari pembangunan infrastruktur. Nah, ini sumber polutan yang ada di udara yang telah Ibu tadi sampaikan. Tadi kan ada sulfur oksida. Ya, sulfur oksida ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari pembakaran bahan bakar industri dan proses peleburan logam. Yang sekarang yang kedua adalah polusi air. Kalau polusi air berarti bercampurnya zat pencemar melalui air. Berarti di sini bisa danau ataupun sumber air lainnya. Intinya sumber air yang dimasukkan atau terkena oleh zat pencemar, bisa sungai, bisa danau, ataupun sumber air lainnya. Ini juga sama akibatnya, pasti semuanya umum ya, akibat aktivitas manusia ataupun sumber alami. Ini contoh polusi air ya. Lihat contoh-contoh polusi air. Di sini ada yang seperti di pemukiman, ya. Kalau misalkan seperti di pemukiman seperti ini, berarti sumber polutannya dari mana? Dari rumah tangga, betul. Lihat, banyak plastik kan? Banyak plastik, banyak botol. Kemudian yang kedua ini juga sama, ini adalah contoh polusi air. Ada orang yang sedang apa itu? Menyemprotkan pestisida. Ini ketika untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu, tapi kelompok sudah kita sepakati ya di pertemuan yang lalu. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan sekarang duduk langsung ya berkelompok. Ini juga Ibu akan membagikan handout sebagai sumber belajar selain tadi ya buku sumber. Ini ada juga, Marsha silakan bagikan ya, satu kelompok satu. Itu untuk sumber belajar yang kedua, silakan. Ini ada LKPD. LKPD ini di mana ada beberapa contoh studi kasus. Kalian nanti harus memecahkan studi kasus tersebut dan dituangkan di LKPD ya. Ibu bagikan satu kelompok satu. Setiap kegiatan ini kita selalu ada penilaian ya. Ada penilaian sikap, kemudian juga ada penilaian diskusi, dan nanti ada penilaian keterampilan. Ibu harapkan silahkan baca dan dari apa yang telah Ibu bagikan ya. Untuk internet, sumber internet silahkan pergunakan dengan sebaik-baiknya, boleh ya, lihat handphone untuk mengecek ya alamat internet yang telah Ibu bagikan. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Anak-anak, ketika sudah ya dituliskan di LKPD, kita akan mempresentasikan. Siap ya? Siap. Kita akan mulai dari kelompok pertama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faa Khalifah. Saya ketua dari kelompok 1 dan ini anggota saya. Saya Ica Apriliani. Saya Windy. Saya Suciani. Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus pencemaran air dan tanah oleh limbah semen. 1. Penyebab polusi. Pendirian pabrik-pabrik industri semen baru menghasilkan limbah dalam proses pembuatannya.
yang dibuang ke aliran sungai yang menyebabkan pencemaran pada aliran sungai dan pada puluhan hektar sawah yang mengandalkan pengairan dari sungai yang tercemar tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, Silakan. apa kaitannya menghemat energi listrik dengan polusi udara? Kaitannya adalah dengan menghemat energi seperti berjalan kaki, bersepeda, dan tidak menggunakan kendaraan yang menimbulkan polusi, maka secara tidak langsung kita mengurangi polusi pembuangan gas dari kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kapiani selaku Ketua Kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang studi kasus pencemaran air Sungai Citarum. Yang kedua yaitu diagnosis sumber dan jenis polutan. Jenis polutan dapat berupa deterjen, larutan asam, zat pewarna atau foam. Sumber polutan diperoleh dari pewarnaan industri pabrik, kemudian juga NaOH, C12 untuk proses pencelupan atau bleaching. Sekian presentasi dari kami. Silakan ada yang ingin bertanya atau menambah dari materi yang kita sampaikan. Ada yang kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1. Iya. Apa yang dimaksud dengan remediasi? Ingin menjawab, remediasi adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam menguraikan atau mengurangi polusi. Mikroorganisme tahu apa? Tahu? Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran kecil, ya, yang digunakan untuk mendegradasi atau mengurangi kadar limbah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, dari apa yang telah teman-teman kalian sampaikan, coba di sini siapa yang bisa atau ingin menarik kesimpulan? Iya, silakan Rani. Jadi kesimpulan dapat saya ambil adalah polusi adalah masuk atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun. Polusi terbagi menjadi 4, yaitu 1 polusi udara, 2 polusi air, 3 polusi tanah, dan 4 polusi udara. Mungkin tapi ada tambahannya dari Ibu. Untuk setiap polusi itu pasti ada penyebabnya. Penyebab dari polusi itu secara umum itu ada 2. Pertama dari aktivitas manusia, ya, ada juga dari sumber alami. Kalau dari aktivitas manusia itu dikaitkan dengan aktivitas pemenuhan kehidupan. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah kita selesaikan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, apa pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Apa yang kita pelajari hari ini? Polusi. Semangat tidak? Semangat. Ya, kalau semangat berarti minggu depan harus lebih semangat lagi ya. Iya. Nah, sebelum ada penilaian, nanti terakhir Ibu akan mengumumkan, barusan Ibu sudah menilai dari yang presentasi, ada yang selisih nilainya ya, lebih besar dari kelompok lain, itu jatuh kepada kelompok Marsha. Ya, beri tepuk tangan ya. Nah, Ibu langsung bagikan aja ya. Untuk yang lain bukan berarti tidak bagus ya, tapi ada yang lebih bagus, tapi kalian juga bagus ya. Minggu depan silahkan tinggalkan kembali ya. Silahkan ini dibagikan ya. 5 ya. Boleh. Ini soalnya mana? Soalnya sudah. Berapa orang yang sudah beres? Oh, udah pada sudah? Oh, alhamdulillah. Kalau gitu boleh dikumpulkan ya. Silakan. Tapi kalau bagi yang belum selesai silakan, nggak apa-apa ya, masih ada waktu. Ya, materi yang akan kita pelajari minggu depan itu mengenai indikator polusi. Indikator polusi itu ada indikator fisik, ada juga indikator kimia, ada indikator biologi. Anak-anakku, Ibu ingin berpesan sedikit bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini semoga membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Baiklah, silahkan kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan kita memiliki keberkahan ya. Ibu tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin.